Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Fortuna Darmasya, NIM 114180012 dari kelas B, Sistem Informasi Lingkungan dan Penginderaan Jauh. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai aplikasi penginderaan jarak jauh. Pertama, apa sih penginderaan jarak jauh itu? Nah, ada beberapa definisi yang mengartikan penginderaan jarak jauh. Salah satunya menurut Lyle Sand and Kiefer adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Sedangkan definisi secara generalnya sendiri adalah ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Nah, hal ini berkaitan dengan pengolahan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Ada beberapa komponen penginderaan jauh, yaitu ada satelit, refleksi solar radiasi, insiden solar radiasi, matahari, atmosfer, serta area yang ingin uh, dicakup. Selanjutnya, penginderaan jarak jauh ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya sendiri, pastinya bisa mencakup wilayah yang luas dalam waktu singkat, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, cakupan wilayah yang sulit dijangkau dapat diidentifikasi, peta yang dihasilkan bersifat 3 dimensi, dan dapat menghasilkan visual fenomena di muka bumi dengan periode waktu, serta biaya yang tentunya lebih murah. Nah, kelemahannya sendiri itu terkadang dia tidak detail, karena akurasinya tergantung pada resolusi citra yang digunakan, serta memerlukan tenaga ahli yang mumpuni di bidang tersebut. Ada beberapa manfaat dari penginderaan jauh, salah satunya adalah pemetaan geologi dan geomorfologi, seperti eksplorasi mineral dan energi. Lalu pemetaan suatu fenomena seperti kebakaran, kebanjiran, degradasi lahan, dan perubahan lahan, serta pemetaan bencana alam. Sumber tenaganya sendiri adalah sebagai penghubung yang membawa data objek ke sensor. Dapat dilakukan dengan cara distribusi gaya seperti gelombang bunyi maupun gelombang elektromagnetik. Sistemnya bersifat dua, yaitu pasif dan aktif. Apabila pasif, maka dia menggunakan sumber tenaga matahari. Radiasi matahari dapat terurai menjadi berbagai panjang gelombang, contohnya infrared thermal. Sedangkan untuk aktif sendiri menggunakan tenaga buatan atau tenaga pulsar, sehingga dapat merekam objek dengan bantuan di luar matahari. Biasanya nih untuk kasus di malam hari seperti laser fluorescensor dan SAR. Atmosfer. Sifatnya selektif terhadap panjang gelombang, sehingga hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Sedangkan untuk jendela atmosfer sendiri, yang itu bersifat spektrum gelombang yang dapat melalui atmosfer dan menyentuh permukaan bumi, serta tidak mencapai mengalami bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Lalu ada alat pengindera atau sensor. Nah, ini biasanya digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek. Nah, tingkat kepekaannya ini berbeda tergantung pada spektrum elektromagnetiknya. Macam-macamnya ini terdiri dari 3, yaitu ground-based platform, yaitu di atas permukaan bumi dan lokasinya permanen, aerial platforms, yaitu yang di pesawat terbang, dan satellite platform, yaitu di satelit yang diposisikan pada orbit bumi. Sedangkan resolusinya sendiri terbagi juga menjadi 3, yaitu spasial, yang tingkat kerinciannya semakin rinci, semakin tinggi resolusinya, spektral sendiri lebar kisaran masing-masing yang diukur sensor, sedangkan temporal adalah interval waktu antara dua pengukuran yang berurutan. Nah, perolehan datanya ini terbagi menjadi dua, yaitu manual dan digital. Manual ini adalah interpretasi secara visual dan biasanya untuk citra udara, dan digital secara komputerisasi, dan biasanya data hasil penginderaan jauh yang bersifat elektrik. Pengaplikasiannya ini salah satunya ada di bidang geologi seperti mengukur sesar, kekar, patahan, dan sebagainya, seperti contoh pada slide yang ditunjukkan. Selanjutnya ada bidang rekayasa. Rekayasa ini sendiri nantinya bisa dibuat untuk antisipasi bencana alam atau membuat suatu bendungan dan sebagainya. Dan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.